Ini agak lama nih. Soalnya dia stopin servis dan segala macam. Ya. Berarti kalau mau dipakai lagi, berarti cam yang dimatiin Gen3 VM-nya yang dicentang di sini ya? Iya, betul. Dan nanti waktu pas lagi nge-create VM-nya, nge-create apa sih namanya? CHR-nya harus dibedain mana Gen3 dari Gen3 VM gitu ya, sama dari Kemu gitu. Nah, itu harus dibedain. Oh, gitu. Ya nanti waktu pas lagi nge-create ibu lagi narik, loh kok ini ada error lagi, pusing lagi ntar. Gitu. Nanti bedanya kalau kita pakai GNS3 VM sama Kemu tuh di mana, Pak? Di namanya aja, Bu. Waktu pas lagi kita nge-create kan nanti ada namanya. Oh, tapi dari segi support untuk alat-alatnya itu nggak masalah ya? Kalau lebih supportnya, kayak kalau kita sih nyaranin pakai GNS3 VM, Bu, daripada Kemu. Tapi dari segi beratnya atau tidaknya, lebih nyaraninnya pakai Kemu daripada pakai GNS3 VM. Oh, gitu. Iya, Lebih jadi kalau ringan ya? misalnya kita pakai Kemu, nanti waktu pas lagi kita nambahin perangkat gitu ya, kayak misalnya kita butuh klien Windows gitu ya, buat nge-remote si Kemunya, nah itu nggak akan bisa jalan. Karena si Windows ini kan butuh virtual machine lagi kan, virtual machine-nya pakai apa? Pakai VMware misalnya. Ya bentrok dong sama Kemu, nggak mau jalan dia. Tapi kalau misalnya kita menggunakan VMware, menggunakan GNS3 VM, nah di GNS3 VM kan itu supportnya banyak tuh buat kliennya. Kita bisa tinggal milih aja. Nah itu bisa dijalani berbarengan. Bedanya itu. Tapi lebih berat ya jadinya ya? Lebih berat karena tergantung dari prosesor sama thread prosesor atau core prosesor sama memori yang digunakan. Kemarin kasusnya sama Mas siapa ya? Yang pas lagi dilihat loh, kok ini generasi ke-6 tapi core-nya cuma 2 core. Gimana itu ceritanya? Bingung. 2 core apa 4 core ya waktu itu? Nah, lihat lah, kok ini kan segitu doang gitu. Aneh. Berarti oke aja. Itu oke aja, Bu. Oke, nah itu Ibu close aja GNS3-nya. Masuk ke command prompt ya? Ya, masuk ke command prompt. Itu GNS3 VMware-nya nonaktif kan ya, Bu ya? Nggak saya buka sih. Iya, nanti dia kelas sendiri sih. Oh iya, kelas sendiri. Ibu kalau misalnya pas lagi bikin iniannya, bikin command prompt-nya, biasakan pakai ini ya, Bu, pakai administrator. Kalau ini kayaknya bukan administrator ya. Apa administrator ya? Tadi udah sih administrator, saya masuk ke command, klik yang ini, run as administrator. Oh iya, betul. Iya. Oke, sip. Oke. Nah, tinggal ikutin coba, Bu, perintah yang kemarin itu. Saya lupa, saya buka dulu punya penikmatnya. Oh, boleh, silakan. Oh iya, quad core ya, Pak. Mas Riko ya kemarin ya. Iya. Quad core tapi generasi berapa gitu. Makanya cuman dapat inian doang. Kalau yang tipe sekarang kalau nggak salah generasi yang terbaru itu core-nya lebih tinggi sih. Core-nya lebih banyak gitu. Minimal 8 core kalau nggak salah. Punyanya Bu Nikma 8 core ya? Apa 12 core? Ini kalau belajar virtual agak ribet. Bentar ya Pak, banyak soalnya. Bocahnya belum tidur. Kakak kecilin Kak. Aman. Itulah tuh, yang berdua tuh. Ini loh. Iya. Pakai BR Pak ya. Enggak, tadi yang pakai kamu kayu mah dari jauh enak. Itu tuh. BR pulang. Ada Bu? Ada Pak bentar. Kalau misalnya nggak ada ini saya bacain. Jangan takutnya ntar nggak bisa masuk. Atau saya share di itu kali ya, di grup kali ya. Di grup boleh, di Pak. Di ini ya. Ya Tangki tinggal kopas aja ya.
Ini udah benar belum, Pak? Program file. Oh iya benar. Iya ke situ. Bikin image-nya dulu ya. Di situ file ISO-nya udah ada kan ya di Kemu strip 0.11.0. Image-nya ya? Di browser aja. Di browser. Ya itu, iya itu. Tinggal buka Kemu 11. Enggak, bukan itu, Bu. Di mana nih? Di program file. Nah, itu kan Kemu 11 ya. Ada nggak mikro ISO-nya? Mikrotiknya, oh, buat dulu ya image ininya ya? Enggak, Ibu di situ kan udah masukin file ISO-nya belum? Yang ini bukan sih? Bentar, nih saya agak kecil jadi nggak kelihatan. Nah iya itu mikrotik versi berapa Ibu? 7.1.2. 7.1.2. Oke, sip. Berarti nanti Ibu tinggal gunain perintah yang selanjutnya, Bu. Yang selanjutnya. Ya, perintah selanjutnya itu bikin image mikrotiknya. Yang bentar, Pak. Kemu strip image itu ya? Iya, betul. Ya. Kemu strip img.txt spasi red spasi kicau 2 spasi mikrotik.img. Enter. Oke, nah habis itu baru proses install yang bawahnya lagi di modulnya. Yang ini ya, kemu.exe ya? Nanti versinya sesuai kan, Bu? Ketik aja dulu, Kemu. Bentar, Pak. Salah ngetik. Bentar. Image. Nah, tadi mikrotiknya versinya berapa? Mikrotik. Nah, ya, enter. Oke, itu masih ada errornya ya. Bisa diperbesar nggak, Bu? Perbesar, bentar. Tulisannya kecil banget, nggak kelihatan saya. Perbesarnya gimana sih nih, Pak? Itu di gimana ya? Saya kasih tahu nih. Masih ya. Pakai magnesia aja, Bu. Magnesia. Ini juga kemarin kayak gini sih. Kernel appropriate for your CPU. Berarti nggak cocok kernelnya. Nah, ini kayaknya sih gara-gara ini ya. Oh, coba gini. Ibu jangan pakai versi 7.1, pakai versi yang 6 aja. Versi yang 6, berarti saya download dulu. Ya, download dulu pakai versi yang 6. Jangan pakai versi yang 7. Jangan nonton dulu. Bentar, Ibu. Ibu pakai versinya yang ini, yang S86, pilihnya yang versi stable atau yang hitam? Nah, iya itu 6.48.6 ya. 648. Iya benar. Iya, pakai yang itu. Yang CD image-nya kan ya? Iya, yang CD image. Nanti kalau bisa udah selesai di download, taruh di directory yang tadi, Bu, yang di yang di Kemu. File GNS itu ya, Pak ya? Iya, yang di file GNS. Yang tadi. Iya. Yang Kemu .0.11.0. Oh iya.
Diekstrak dulu ya ini ya. Iya. Ibu download aja dulu. Udah di download kan? Lagi di download ya? Lagi Oke. Sip. Kenapa yang 7.1 itu nggak bisa ya Pak? Apa versinya tidak support sama CPU-nya ya? Ya, takutnya seperti itu. Soalnya versi terbaru agak lumayan ribet sih. Kayak tadi aja saya nyobain buat bikin switching kalau nggak salah. Bikin switching pakai CHR-nya si ini nggak support. Jadi waktu pas lagi di ping yang sebelah bisa, yang satunya nggak bisa ngeping. Makanya masih versi rilis beta sih kalau saya bilang. Oh gitu. Beta version ya. Iya, makanya nih kita coba aja pakai versi yang sebelumnya gitu. Mau atau enggak? Nah ini saya lihat tuh. Ambil lagi ya. Dia udah ngantuk itu Kak. Sudah ya. Jangan diekstrak. Itu saya. oh iya nggak usah diekstrak Bu. Oh Itu ini kan ekstrak filenya udah ya. di copy aja Bu. Copy, pindahin ke program file, terus file S3, demo 11, nah pastekan di situ. Langsung di sini ya. Betul. Yang sebelumnya dihapus dulu apa gimana? Nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti versinya jangan salah. Kan versinya 6.48.6 kan. Iya. Nah, apalagi tadi yang CMD-nya kan udah selesai. Nah itu di CTRL-C aja. Atau kalau enggak kemunya di stopin. Nah udah sama. Oke, nah itu klik aja Bu tanda panah ke atas, ganti file ISO-nya namanya. Jadi Mikrotik strip 6. Iya. Nah, bentar. Oh, Oke, aman. bisa ya. Ya, jadi karena versi dari Mikrotik yang berarti nggak ngedukung prosesor yang tipe terbaru kayaknya. Gitu ya, Bu ya. Berarti aman ya. Jadi Ibu kalau misalnya lagi belajar Kemu, berarti yang Genistry VM-nya dinonaktifkan. Tapi kalau nanti Ibu udah selesai belajar Kemu, mau pakai Genistry VM ya aktifkan lagi. Jangan-jangan ini dua-duanya bisa jalan, Pak, kalau Ya, VM-nya dinyalain. Pasti nggak bisa tetap ya? bisa. Iya. Pasti nanti pas di Genistry-nya ada peringatan errornya. Gitu. Oh, pantes. Iya, iya, iya. Makasih ya, Pak Supri. Ya, sama-sama. Silakan, Lanjut. Mas Dayan, mudik mah dilanjut. Terima kasih waktunya. Ya. Yang ini. Oke, Jayan, lanjut. Udah ketemu solusinya. Kirain. Jadi tuh karena ini ya, karena versi terbaru ya, kayaknya banyak errornya juga sih. Yang di itu juga sama sih, banyak errornya juga. Gitu. Karena ya emang sih banyak yang nemuin masalah sih di versi 7 sih. Itu tadi ada juga tuh yang error modelnya kayak gitu, interface bridge-nya nggak jalan kalau pakai versi yang 7.1 deh kalau nggak salah. Nggak jalan. Oh udah. Kenapa ya bisa begitu ya? Aneh ya? Oh gitu. Iya, iya emang iya kan. Kan di interface-nya si wireless itu kan nggak bisa pakai, nggak ada di switch. Dia modenya pakai mode CPU lah. Hmm. Oh, pakainya switch chipset. Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak.
nggak bisa. Wah, kelonjak keluar lagi nih. Dijebak dulu masih jaya. Kan biar tambah pusing. Aman kan? Ya udah. Ini yang tinggal TKJ A-nya doang nih yang pada bingung. Biarin ini. Di wirelessnya dibikin hotspot. Kemarin sih udah saya kasih tahu. Penjelasan. Oh iya ya, ketahuan nih. Lupa. Kata dia katanya biarinin aja biar pusing anaknya. Oke, dilanjut. Oke, kita lanjut materi. Materinya tentang bridge. Oke, kita bahas dari modul apa nih? Modul mikrotik ya. Oke, bentar, buka modul saya dulu. Oke. Bridging. Jadi yang kita bahas dari konsepnya dulu, dari konsep awal. Tahu konsep dari bridge. Oke, untuk bridge di mikrotik ini mungkin pernah dengar ya, atau beberapa pernah nyobain. Jadi bridge ini merupakan teknik untuk menggabungkan beberapa port interface Ethernet yang terdapat pada router mikrotik menjadi satu segmen gitu. Dia ini istilahnya hampir sama kayak switch ya gitu. Jadi dengan dilakukannya bridge maka antar klien yang berbeda network pun dapat saling terkoneksi apabila satu segmen. Oke. Kemudian kita buka modul D mikrotiknya. Bridge merupakan apa ya, fitur yang berjalan pada OSI layer 2 ya. OSI layer 2 itu berarti berdasarkan MAC address. Ya, bener gak? MAC address. Anak Pak Soleh. Data link. Iya. Apa Pak ininya? Anak Pak Soleh? Apa ya, lupa saya. Lupa juga. Anak Pak Soleh Tidak. pintar. Anak Pak Soleh tidak nakal Pintar. dan Pintar. Oh, tidak pintar. dan tidak pintar.
Pintar. dan pintar. Oh iya iya iya. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Oh ya. Jadi berjalan pada OSI layer 2 ya. Berarti di data link berdasarkan MAC address-nya gitu. Bridge merupakan transferring device. Nah, jadi di bridge ini dia tuh bentuknya interface virtual gitu. Kita bisa buat sebanyak mungkin gitu, tapi nggak ada bentuk fisiknya gitu. Dia hanya dalam bentukan virtual aja gitu. Kita bikin konfigurasinya. Kemudian traditionally used to join to network segment gitu. Dapat menghubungkan dua network segmen yang berbeda. Bridge split collision domain into part. Network switch is multi-port bridge. Each port is collision domain of one device. Oke. Semua host dapat berkomunikasi satu sama lain gitu. Semua dapat saling sharing dalam domain ini gitu. Misal ini contoh ada LAN tuh. Ethernet hub. Sama nggak Pak sama hub Pak? Beda. Ya, jadi penjelasannya gini. Jadi penjelasannya itu adalah ini pertama semua jaringan itu terhubung gitu, saling berkomunikasi. Makanya tulisannya all host can communicate with each other gitu ya. Ini bahasa Inggris saya agak rancu ya. Iya. Terus semua komputer itu dalam satu collision domain. Satu collision domain ini adalah satu rumpun ya, satu nama gitu. Iya, satu kelompok. Makanya di sini satu kelompok. Makanya dia masuknya ke dalam sebuah hub gitu. Nah, si hub ini sebenarnya sekarang udah jarang banget dipakai gitu. Nah, yang muncul terbarunya itu adalah bridge sebenarnya, mode bridge. Gitu. Nah, bridge ini sebenarnya hampir mirip seperti hub, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di hub itu semua paket disebar gitu aja gitu. Jadi ketika komputer satu ngirim paket ke komputer 10, maka dia akan mengirim semua paketnya itu ke setiap masing-masing komputer yang dalam satu collision domain. Gitu. Nah, si hub ini itu akan ngirim semua paket bentuknya seperti itu. Jadi kalau misalnya pas lagi dia semuanya, kalau cuma satu doang mungkin bisa dalam satu antrian. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya dari PC 3 ke PC 7 misalnya, atau PC 2 ke PC 6 misalnya, dan itu berbarengan. Nah, jadi yang terjadi adalah komunikasinya jadi bertabrakan. Yang artinya ya paket itu bisa aja nyampe, bisa aja nggak nyampe. Ibaratnya kayak misalnya dalam satu jalan tol ini yang punya mobil truk itu banyak gitu ya, ngirim paketnya itu berpencar-pencar ya. Jadi kalau misalnya pas lagi mobil bak ini atau mobil truk ini jalan di apa namanya di jalan tol, itu otomatis akan memperlambat jalur ataupun kendaraan yang lain gitu. Nah, itu yang terjadi sama Ethernet hub gitu. Jadi penjelasan di awal ini ya tentang dulunya teknologi jaringan itu modelnya seperti itu gitu. Dalam satu collision domain yang sama gitu. Penjelasannya seperti itu. Jadi hub sama bridge beda tapi hampir mirip. Bridge sama switch itu sama tapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu besar. Perbedaannya di mana? Di bagian collision domain gitu. Itu perbedaannya. Ya, dilanjut lagi. Oke. Oke, jadi gitu. Kemudian all hosts still can communicate with each other. Semua host dapat saling berkomunikasi. Now there are two collision domain. Nah, kalau ini penjelasannya kayak gimana nih, Pak? Ini logo bridge lagi nih. Itu logo bridge ya. Oke. Nah, kenapa disebut di sini ada dua collision domain? Karena terhubung ke dalam dua hub yang berbeda. Ada dua hub kan? Kalau tadi satu collision domain karena terhubung dalam satu hub yang sama. Kalau ini dua collision domain karena terhubung dengan dua hub yang berbeda gitu ya. Dua grup yang berbeda gitu antara LAN 1 dengan LAN 2 gitu. Jadi pembatasnya itu adalah dari setiap masing-masing interface yang terhubung gitu ya. Misalnya PC 1 sampai PC 5 ada di LAN 1, masuknya ke dalam satu hub. Kemudian PC 6 sampai 10 ada di LAN 2, masuknya ke hub 2 gitu kan. Nah, itu terdapat dua collision domain karena
dua grup yang berbeda gitu ibaratnya. Ini LAN 1, ini LAN 2 gitu. Itu maksudnya. Oke. Jadi ini yang apa nih namanya kelompok yang di LAN 1 ini dia bisa dapat saling berkomunikasi dengan Ethernet hub di LAN 2 ini dengan syarat ininya di bridge ya. Gitu. Jadi agar setiap host dapat saling berkomunikasi satu sama lain. CoreOS implement software bridge Ethernet. Nah, di sini di bridge ini ada beberapa jenis interface yang dapat kita bridge gitu. Yang pertama itu ada tentunya interface Ethernet gitu ya. Interface Ethernet tuh udah pasti bisa ya, bisa kita bridge. Kemudian ada lagi itu yang namanya wireless gitu. Wireless pun ini juga sering kita pakai untuk apa ya kalau ngonfig gitu, ngonfig AP bridge atau WDS atau ada lagi namanya station pseudo bridge gitu. Kemudian ada lagi untuk tunnelingnya dia bisa EOIP dan PPTP gitu. Tunnel interface can be added to bridge gitu. Default configuration on Soho router bridge wireless with Ether 2 port. Oke. Langsung aja nih. It's possible to Itu kalau nggak salah poin yang terakhir itu coba ke atas ini. ini. Itu Ether 2, 5 are combined together in switch ya. Jadi kayaknya modulnya yang lama deh itu. Soalnya untuk yang sekarang Ether yang ada master port sama slave gitu ya, itu Iya. udah nggak ada, Iya. ya kan? Diganti sama switching yang itu loh, hardware offload. Iya. Nah, digantinya sama itu. Nah, ini udah nggak ada nih. Iya makanya. Masih ada nih modul ini ya. Iya 2019 kan. makanya aneh juga. Ini makanya saya skip kalau setiap ngajar nih. Oh masih ada master pantesan. slave gitu. Ya, Master iya, interface. master slave udah nggak ada. Jadi gantinya itu hardware offload. Itu kalau di switching ya. Oke, lanjut. Nah ini switch chips will not be used higher CPU usage. Nah, ini maksudnya gimana nih? Switch chip akan tidak dapat digunakan ketika CPU tinggi. Ya, ini kan mode bridge ya. Mode bridge itu kan nggak pakai ini kan, nggak pakai switch chipset. Ya. Jadi dia switch chipset itu nggak akan digunakan gitu kalau misalnya si CPU-nya ini memiliki memiliki kapasitas yang tinggi gitu. Inilah apa ya Jadi sebutnya ibarat kata usage. Ini buat apa ya? Buat perangkat-perangkat yang memiliki CPU yang di atas rata-rata gitu, yang di dalamnya nggak ada switch chipset sih. Biasanya pakai yang Dinara atau apa gitu. Kalau nggak salah yang Dinara atau yang lainnya kan itu kan pakai CPU-nya kan quad-core, octa-core gitu ya. Iya. Jadi dia makainya yang pakai CPU aja lah, nggak usah pakai tambahin switch chipset lagi. Oke. Kemudian untuk mode control dapat digunakan IP firewall for bridge port yang seperti tadi. Due to limitation 802 ini wireless client station do not support bridge. Oke, untuk yang mode station doang ini dia nggak support bridge. Kalau mau pakai dia itu modenya station bridge gitu. Nanti ini akan kita bahas, nggak kita bahas sekarang ya. Bahasnya nanti pas di materi wireless aja gitu. Jadi sekarang kita fokus ke bridge-nya dulu. CoreOS implement several mode to overcome this limitation. Oke, nah ini untuk wireless bridge, station bridge seperti yang saya bilang tadi, station bridge, pseudo bridge, dan WDS. Oke. Untuk labnya buat satu jaringan. Method careful. Oke. Ini gampang. Cuma menghubungin ya. Yang akan kita praktekin pakai Gen S3 aja deh. Tapi kalau misalkan mau nyoba pakai perangkat langsung juga nggak apa-apa. Oke, untuk yang wirelessnya enggak ya. Oke. Kemudian kalau di bridge ini pun juga ada beberapa kelemahannya.
Contohnya itu sulit untuk mengatur traffic broadcast. Kemudian peningkatan beban traffic gitu. Kemudian sulitnya membuat failover system, sulit untuk melihat kualitas link pada tiap segmen, dan permasalahan pada satu segmen akan membuat masalah di semua segmen pada bridge yang sama. Oke. Kita akan coba ini ya. Lapin aja langsung. Kita buka GNS3, GNS. Oke, kita tunggu. Den, Ya, ini tadi udah di record ya? udah. Oh, oke. Oke, lumayan lama ya. Ganti laptop biar cepat. Bukan masalah ganti laptop, Pak. Ini lagi record. Berat. Ya iya, kan nambah beban di prosesor. Oh iya, harus Terus ganti laptop ya. tuh ganti PC lah, jangan laptop lah. Nggak bisa dibawa kemana-mana, Pak. Nah, ya ini kan buat belajar di sini aja. Kalau misalnya laptop buat ini aja lah. Kan ini kan sambil nge-record. Iya, nantilah kumpulin kalau udah kerja. Minta sama si abang. Dia lagi sibuk. Oh iya, kalau nggak salah di bridge ini nggak bisa ngebawa dua bridge ya dalam satu interface ya. Jadi cuma ada satu bridge untuk satu atau lebih interface gitu. Jadi nggak bisa dua bridge ini dijalanin dalam satu interface yang sama. Misalnya bridge A dimasukkan ke interface etap 2, kemudian bridge B dimasukkan ke interface etap 2. Nah, itu nggak akan bisa. Nah, jadi beda itu yang ngebikin beda antara VLAN dengan bridge. Tuh. Oke, berarti ini ya, misal interface Ether 1 udah kepake nih untuk bridge 1. Nah, ntar bridge 2 ini dia nggak boleh pakai interface Ether 1 lagi ya? Iya, nggak bisa. Cobain aja deh nanti. Oke. Kita coba bikin baru. No. Udah ada. Kapan bikinnya coba? Makanya tulis project 1, project 2 gitu. Ada bridge 1. Oke. Sini kita tambahin dulu router. Satu router dulu deh. Gitu biar nggak pusing-pusing amat. Nggak pusing sih, yang gampang ya bridge. Sini untuk labnya, kalau kita ikutin Mikrotik dia ada 2 lab ya. Ada 2 lab, ada 2 PC, satu Mikrotik gitu.
Oke, ini loginnya. Sini saya hubungkan Ether 0 ke interface Ether 1 yang ada di router Mikrotik. Ether 2 Mikrotik terhubung dengan PC 2. Oke. Seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oh, kecilan. Oke. Kita nyalain. Ini kita ganti air bridge. Oke. Kemudian kita remote. Klik kanan, konsol. Kita login dulu. Admin. Oke, no. Kelihatan atau enggak tulisan ini? Tulisan fontnya. Mungkin diperbesar lagi kali. Kurang kelihatan ya? Iya, kurang kelihatan. Oke. Setting. Errands. Oke. Di sini karena bridge itu kan tadi fungsinya untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu segmen ya. Tuh, jadi dalam satu kelompok, misal Ether 1 sama Ether 2 gitu, kita jadikan satu kelompok gitu. Maka di si Ether 1 sama Ether 2 ini ketika ada klien ini, dia akan dapat saling terhubung gitu. Walaupun apa namanya apa ya itu sebutannya tuh, lupa. Nih, kasih IP-nya dulu lah. 172.16.1/4. Oke. Ini untuk IP address-nya gitu. PH1 2. Oke. Ini udah kelihatan ya tulisan ininya. Lumayan gede tulisan. Kita setting identity-nya dulu. System identity set name. Air bridge. Oke. Selanjutnya yang pertama kita cek interface kita dulu ya. Kita cek interface kita dulu, interface print.
Oke, di sini terdapat 5 interface, Ether 1 sampai Ether 5. Nah, kalau tadi itu kan bridge tujuannya untuk menggabungkan beberapa port gitu. Nah, di sini kita akan mencoba menggabungkan port Ether 1, Ether 2 gitu. Ini kita jadikan satu segmen gitu. Caranya itu kita melakukan konfigurasi bridge. Perintahnya itu ketikan perintahnya interface bridge gitu. Jadi menu bridge ini adanya di dalam interface gini. Jadi jangan, kalau misalkan di GUI kan menunya itu langsung ya klik menu bridge gitu. Kalau di CLI masuk dulu ke interface gitu. Kalau misalkan tulis bridge langsung nggak bisa gitu. Oke, kita lanjut interface bridge. Kemudian di dalam bridge ini dia fungsinya ada banyak ya, maksudnya tools dan menunya. Ada untuk konfigurasi NAT, filter atau firewall, kemudian ada VLAN juga, kemudian ada untuk monitoring dan lain-lain. Kemudian interface bridge. Nah, kan kita akan menambahkan interface baru ya. Atau kita akan menggabungkan interface beberapa interface itu. Berarti kita harus bikin interface bridge-nya dulu gitu atau interface virtualnya. Perintahnya interface bridge add name. Nah, di sini kita kasih namanya contohnya BR1. BR01. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan nih belum deh, jangan masukin dulu. Kita cek dulu interface print. Nah, secara otomatis ini dia akan tertambahkan tambahkan sendiri ya. Sini nama interface-nya BR01 dan dia tuh bentuknya virtual gitu. Kita nggak bisa ngelihat interface ini dalam bentuk fisik di routernya gitu. Kemudian di BR01 ini kita hanya baru bikin interface virtualnya aja gitu. Kita belum menggabungin port-portnya gitu. Untuk menggabungkan beberapa interface-nya itu perintahnya interface bridge port. Kemudian kita tap dulu deh, kita melihat fitur yang ada di bridge ini ada apa aja gitu. Oke, untuk di dalam bridge port ini ya kayak gini doang ya. Mungkin kita bisa ngelihat kalau misalkan pakai GUI gitu. Interface bridge port add, kemudian kita masukkan bridge-nya dulu gitu. Nah, bridge-nya kita masukkan BR1 gitu. Ibaratkan ini nama kelompoknya nih. Nah, kemudian kita masukkan nih anggotanya gitu istilahnya. Anggotanya ketikan petanya interface. Yang pertama itu Ether 1 gitu. Kita tambahin. Kemudian Ether 2 interface bridge port add bridge BR01 interface Ether 2 gitu. Enter. Nah, oh ya, perlu diketahui juga bahwa ketika kita ngonfig ini nih, ngonfig bridge, misal di real device gitu, kita ngonfignya ini PC kita, di sini interface-nya Ether 1 gitu, interface Ether 1 yang kita konfig. Nah, kemudian kita nyoba ngonfig ini nih, kita ngegabungin interface Ether 1 ke dalam bridge. Nah, nanti maka secara otomatis si Winbox itu bakal ke close sendiri ya. Ininya bakal ke close sendiri gitu tampilan Winbox-nya. Nah, itu gampang, gak usah panik, langsung buka aja lagi Winbox-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita coba cek dulu ya interface bridge port print. Nah, di sini dapat kita lihat dalam interface-nya itu ini udah ditambahkan dalam interface BR01 anggotanya ada 2 nih, Ether 1 dan Ether 2 gitu. Kemudian selain itu juga di bridge ini melebihi dari switch ya gitu. Jadi di sini tuh banyak gitu fungsinya. Kayak contohnya sini kita bisa bikin VLAN gitu. Kemudian firewall dan lain-lain. Tuh. Kemudian selanjutnya
Oh ya, ketika kita melakukan konfigurasi bridge ini, misal interface setter 1 sudah di bridge itu. Interface setter 1 sudah di bridge. Kemudian kita contoh bikin DHCP gitu. Kita bikin DHCP pada interface setter 1. Nah, itu otomatis sudah nggak bisa. Maka nanti akan muncul tampilan this ether 1 is mode slave gitu. Artinya apa? Artinya yang interface ether 1 ini ya udah tergabung dalam bridge gitu. Jadi kalau kalau mau bikin DHCP-nya di dalam bridge-nya gitu. Nah, di sini kita bikin IP address. Nah, untuk bikin IP address-nya udah nggak lagi di interface ether satunya ini gitu. Kita bikin interface-nya, bikin IP address-nya di interface bridge-nya gitu. Namanya bear01 gitu. Kita ketikin perintahnya IP address address. Kemudian berapa ya IP-nya? 172.16.1.1/24. Interface. Nah, untuk interface-nya bridge BR01 gitu. Kalau udah kita klik enter. Selanjutnya kita cek dulu IP address print. Oke, IP address sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba untuk distribusi IP address-nya kita pakai DHCP aja gitu biar cepet. Kita pakai wizard aja langsung. DHCP server setup. Oke, untuk DHCP server interface masukkan nih namanya BR ya. Jangan di ether 1 lagi gitu. BR01 networknya gateway address sorry. Oke, DNS-nya biarin kosong aja. Style. Oke, IP DHCP server print. Oke, untuk DHCP servernya udah berhasil dibuat. Kemudian kita coba buka PC1 dan PC2 gitu. Console. Oke, di PC1 kita request DHCP dulu. Oke, nah di sini setiap PC udah punya masing-masing IP ya. Oke, ini IP untuk PC1 172.16.1.254. Untuk PC2 itu 172.16.1.253 gitu. Sekarang kita coba ping dari PC2 ke PC1 gitu. Ping 172.16.1.254. Tadi kan IP-nya segini ya. Oke. Sini udah berhasil ya. PC2 ini dapat terkoneksi dengan PC1 karena adanya proses bridging atau penggabungan port gitu. Nah, tapi kalau pada kasus ini kita bikin ini dulu ya. Kita bikin server di sini. Maksudnya bikin DHCP server atau bikin router gateway gitu. Nah, sekarang kita mau nyoba di sini nggak usah kita config gateway-nya gitu. Jadi kita bikin IP-nya di sini sama di sini aja gitu. Jadi dia cuma ngegabungin doang. Sini saya hapus dulu IP DHCP server remove number 0. IP address print. Oke, IP address-nya saya hapus. Address remove number 0. Oke. Di PC1 kita clear IP dulu. Oke. Clear IP. Oke. Nah, di sini untuk masing-masing PC kita bikin IP-nya 10.1/24. Mau pakai slash lah. Recut 2 itu.
Kita bikin config IP-nya, perintahnya IP 10.10.10.1 124. Oke. Kemudian di PC 2 IP 10.10.10.2. Oke. Kita coba cek IP-nya dulu. Oke, untuk IP-nya ada ya semua dua-duanya. Kemudian kita coba ping PC 2 ini. Gitu, IP-nya dari PC 1 ke PC 2 10.10.2 gitu. 1 ping 10.10.10.2. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini tuh fungsinya hampir sama kayak switch gitu. Dia ini ngejalurin gitu atau nge-forward paketnya. Itu digabungin lah istilahnya. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana kalau misalkan ada banyak port gitu. Nah, ini bisa kita tambahin lagi itu portnya. Adanya di interface bridge port. Nah, di sini kita tambahin lagi tuh misal interface Ether 3 dan seterusnya gitu. Nah, untuk yang bridge ini juga bisa kita maksudnya interface bridge ini bisa kita buat sebanyak mungkin. Gitu. Karena ya dia bentuknya virtual. Nggak ada batasannya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya Mas Zayan, Ya. kondisi di lapangannya itu seperti apa ya? Maksudnya kapan kita bisa, ini kan fungsi ya, bukan alatnya, ada bridge gitu ya. Maksudnya yang ingin saya tanyakan, di lapangannya itu kapan kita pakai mode bridge ini dengan pakai switch biasa gitu? Kenapa nggak kita pakai switch biasa aja gitu, nggak perlu buat bridging di routernya? Mungkin Oke. itu. Oke. Untuk di lapangannya ya. Kalau di lapangannya saya belum apa ya, belum pernah terjun ke lapangan ada proyek kayak gini sih. Cuma kalau misalkan kayak di apa super lab gitu penerapannya, misal contohnya di sini tuh ada misal hmm, oke, misal di sini ada ini ya, apa nih namanya, misal di sini sebutannya apa ya, kantor lah gitu. Ini ruang inilah, ruang monitoring gitu, ruang monitoringnya. Nah, di sini misal di sini ada akses point. Akses point 1, akses point 2, akses point 3. Nah, kita mau dia mendapatkan apa ya? Range IP-nya itu ya udah kita bikin satu subnet aja gitu. Misal /24. Nah, kan ada 254 IP. Nah, kita distribusikan aja gitu. Misal di sini. Ke sini juga gitu. Jadi kan di yang apa setiap kliennya ini setiap klien, setiap akses point ini dia nggak perlu bikin ini lagi ya, bikin IP lagi gitu. Dia nanti hanya apa, tinggal nyebarin aja gitu. Kalau misalkan pakai wireless itu kan bisa. Nah, ini juga penerapannya kalau misalkan ada wireless kan, kalau di modul itu ada yang namanya wireless bridge ya. Mana nih wireless bridge. Nah, ini kita bisa pakai nih station bridge. Atau jadi interface si ether apa nih nama, misal ether 1 ya, saya colokin ether 1, kemudian ada WLAN-nya juga. Nah, ether 1 sama WLAN-nya itu saya bridge gitu di dalamnya. Nah, yang ether satunya ini dia terhubung ke yang servernya ini gitu. Nah, kemudian si WLAN-nya kan udah ini juga ya, udah maksudnya udah satu
gabungan ya. Nah, dia nanti bakal apa ngasih IP yang sudah dikonfig dari sini DHCP servernya gitu. Sama seperti yang ada di modul sama seperti yang ada di ininya Bu Nikmah tadi. Tadi tuh ada tuh yang kata tadi kita habis bahas yang ini bridge wireless topologi. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, ini si servernya nih. Misal ini ruangan apalah gitu. Sini mau kita gabungin aja nih dari bridge ini. Kita gabungin ke sini. Jadi si ini resource-nya nggak terlalu besar gitu. Karena sedikit konfigurasi. Karena cuma di bridge saja dia dapat IP dan lain-lain dari sini semua didistribusikan gitu. Emang sih mendingan pakai switch ya. Kalau pakai switch juga lebih banyak portnya, lebih murah. Boleh nambahin? Bener gak Pak? Jadi gini, Bu, untuk penerapan mode bridge ini biasanya di lapangan itu sering dipakai di mode wireless, Bu, atau di interface yang tidak mendukung switch chipset gitu. Jadi kayak misalnya di wireless nih, wireless itu kan nggak masuk ke dalam switch chipset seperti yang tadi kita bahas ya sebenarnya. Iya. Itu nggak masuk ke dalam switch chipset. Nah, untuk mengakalinya gimana nih supaya dia bisa memisahkan antara VLAN yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu kita bisa menerapkan yang namanya mode bridge gitu ya. Tapi dengan catatan harus menambahkan VLAN di dalamnya. Dan bridge ini fungsinya juga bisa menambahkan interface yang ada di dalam perangkat tersebut. Contohnya kayak misalnya kita pengen di jaringan wireless kita satu network dengan dengan jaringan LAN-nya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa sharing file atau bisa buat print gitu ya. Maka mode bridge ini yang digunakan. Karena apa? Karena interface wireless ini tidak memiliki switch chipset. Gitu. Nah, karena tidak memiliki switch chipset, maka dimasukkanlah ke dalam bridge. Makanya di situ di modulnya Simikrotik, semua pasti pembahasan mode bridge itu diarahkan ke mode wireless, gitu, atau wirelessnya. Nah, fungsi di lapangan ya fungsinya seperti itu karena ya interface wireless sendiri itu bukan termasuk kategori interface yang bisa dimasukkan ke switch chipset gitu. Makanya sama si Mikrotik ini ngebuat gimana nih supaya bisa satu network dengan LAN-nya atau biar satu network dengan interface wireless lainnya gitu ya. Karena kan biasanya Mikrotik itu kan ada perangkat yang satu perangkat itu isinya ada 2 WLAN gitu. Nah, maka diciptakan yang namanya bridge ini gitu. Jadi kalau misalnya di dalam jaringan wireless itu sendiri, misalnya gini, misalnya saya pengen bikin DTS nih, kayak tower radio gitu ya. Biasanya kan kita ngelihat ada tower gitu ya, ada tower, ada di atasnya itu ada bulatan gendang gitu kan, kayak gendang gitu ya. Kemudian ada yang kayak sektoral yang panjang. Nah, yang sektoral itu buat memancarkan, yang gendang itu buat nerima misalnya. Modelnya seperti itu. Nah, interface yang digunakan harus di bridge karena apa? Biar satu network, biar nggak ada proses routing yang terlalu banyak gitu, biar nggak ada proses routing juga. Jadi setiap paket data yang diterima itu akan disebar lagi gitu, biar lebih cepat gitu, biar nggak ada proses apa sama sekali. Makanya dibutuhkan yang namanya bridge ini. Karena apa ya? Karena yang tadi saya bilang di interface wireless itu tidak memiliki switch chipset karena dia punya bukan switch sendiri ya, punya chip sendiri gitu, chip buat wireless. Karena dia kemampuannya untuk menerima dan memancar aja gitu. Sedangkan switch chipset ini kemampuannya adalah untuk menyebarkan gitu. Nah, ini nggak bisa digabung sama si wireless. Gitu. Makanya diciptakanlah bridge ini, modul bridge gitu. Biar mempermudah broadcast domain ini biar jadi satu broadcast gitu, biar nggak terpecah broadcastnya. Makanya diciptakanlah bridge itu. Jadi penerapan di lapangan itu kebanyakan di bagian wireless. Gitu. Makanya di modulnya pasti ada modul wireless gitu. Makanya penjelasan di modul Simikrotiknya semuanya pasti sama tuh. Ketika dia ngebahas tentang bridge itu selalu ngejelasin tentang
ini wireless kita bridge-kan dengan interface fisik, bisa loh gitu. Terus kalau misalnya kita mau bikin VLAN nih di dalam satu wireless gitu ya, biar ngebedain ini untuk user tamu, nah ini untuk user karyawan, nah itu bisa tuh dibedain pakai wireless itu, pakai VLAN itu gitu. VLAN-nya itu dibikinnya dari mana? Dari bridge, bukan dari switch, karena si interface wireless-nya ini nggak termasuk ke dalam switch chipset. Jadi penerapannya selalu di wireless. Kalau di di LAN sendiri itu jarang sih. Paling ya itu nge-bridge-in antara si wireless dengan LAN-nya biar satu network gitu, biar nggak perlu ribet lagi gitu, sharing file atau segala macam, pakai IP address-nya sekian. Nah, itu sih penerapannya. Gitu ya. Rian, lanjutin lagi. Oke. Gimana Bu Dewi? Oke, berarti tadi kalau misalkan ada kan dia kalau misalkan semakin banyak IP yang terhubung dalam satu jaringan, itu akan memperberat si broadcast domain itu bukannya ya? Makanya tadi dibuat VLAN itu mungkin ya Pak Supriya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita bikin bridge gitu ya di dalam sebuah router, itu malah bikin offload si CPU-nya itu menjadi tinggi gitu. Iya, iya. Makanya difungsikan jangan pakai bridge, pakainya apa? Pakainya switch chipset aja, karena di dalam perangkat itu ada switch chipset. Oke. Tapi ada beberapa perangkat yang tidak memiliki switch chipset. Nah, akhirnya mode bridge ini dipakai karena ya itu tadi yang dibilang CPU-nya itu tinggi loh, prosesornya pakai core octa-core gitu. Beda dengan pakai yang ARM yang router kalengan kita, router plastik kita. Itu bedanya di situ sih. Oke, terima kasih Pak Supriya Mas saya. Iya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi yang lain? Atau udah pada tidur? Iya, udah jam 10. Udah Kayaknya jam udah setengah jam 11. Besok sekolah ya. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Mas Adit gimana, udah selesai? Cobain yang tadi ya. Yang Ya, kalau interface yang satu masuk ke bridge A, yang masukin lagi ke bridge yang B. oke. Dia mau nggak? Ada perintah errornya nggak gitu? Iya ya. Sini kita bikin interface bridge baru lagi, berarti let name BR02 interface print. Oke, kita tambahin, kita gabungin interface bridge port, contoh ether port at bridge BR02 interface. Interface-nya coba enter satu lagi ya Pak. Iya, coba. Iya, enter. Nah ini. Nah, ada errornya kan? Iya. Berarti di dalam satu buah interface itu nggak bisa ngejalanin dua bridge sekaligus. Bedanya dengan switch gitu ya. Kalau switch bisa ngebawa dua VLAN sekaligus. Itu. Ya. Tapi di interface bridge kalau misalnya kita setting VLAN, bisa nggak ngebawa dua VLAN sekaligus? Dalam satu interface ngebawa Bisa. dua VLAN, tapi di interface bridge bisa nggak? Bisa. Betul. Gitu ya. Itu yang ngebedain antara penggunaan VLAN dengan penggunaan bridge. Gitu ya. Oke. itu emang harus dibahas itu. Ilmu. Iya. Jadi kalau misalnya kita gabungin nih antara bridge 1 dengan bridge 2, kita masukin port interface yang sama, hasilnya seperti apa? Hasilnya akan error. Gitu. Ada tulisannya device already add as bridge port, karena ada satu interface atau interface tersebut masuk ke dalam salah satu bridge. Makanya nggak bisa. Biasanya sih ada situ ya. Pertanyaan di itu ada nggak sih di MTCNA? Nggak ada Pak. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Belum nemuin kali. Kayaknya emang nggak ada.
Jarang deh Breeze deh, kayaknya jarang banget keluar. Jarang ya, jarang Jarang, keluar ya. jarang. Karena emang nggak terlalu banyak sih. Iya. Heeh, jarang yang pakai sih. Kemarin juga yang jarang keluar itu materi apa ya? Saya lupa. Apa ya? Kemarin udah sempat saya bahas sih. Hmm. Ada beberapa materi yang jarang keluar. Hmm. Itu, aduh lupa. Lupa. Nanti lah cari dulu lah, bingung. Oke Apa lah, ya? sip lah, sip lah. Ya yang kayak gitu-gitu tuh yang harus dicatat gitu ibaratnya. Oh ini Iya. ada ini tapi nggak pernah dibahas gitu. Oke lah, sip sip, lanjut lanjut lanjut. Oke, yang lain. Gimana nih? Diem-diem aja. Malam. Hari Senin loh. Besok Selasa. Mungkin ada yang lagi fokus ngerjain yang lain kali. Iya. Ya, Mas Adit, ada yang mau ditanyain ya? Aduh, Nggak ada sih, suaranya. Pak. Oh, ada. Suara apa itu? Hujan, Mas. Suara jangkrik. Oke, udah selesai Mas Adit. Baru mau ngerjain, Mas. Aku kan nyimak ini. Oh iya iya iya. Oke oke, gak apa-apa. Dulu lah. Jangan sampai kelewat. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Bu Nikmah ada tambahan? Pas, oke. Ada tambahan lagi. Nah, sekarang kita istirahat dulu ya. Berarti besok persiapkan diri untuk membahas soal ini. Gitu, ini gampang sih. Nanti kita coba besok ya. Karena kalau sekarang Jadi waktunya kurang harus cukup. nyediain 2 router berarti. Iya, sediain 2 router. Jangan sampai lupa. Saya pinjam lagi ya, Bu. Kemarin udah dibalikin. Yo. Oke. Ya, router di sekolah nggak bisa dipinjam ya. Lagi dipakai semua soalnya. Oke, nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi, Budiah nih nggak masuk. Oh, udah ada ya, udah ada Budiah ya. Sekira tadi nggak jadi join meet. Oke, untuk Bu Dewi tadi em, nilai apa? Nilainya udah lumayan. Agak sedikit saya ulang lagi. Nilai ini, nilai DHCP ada ini ya, kan ada maksudnya ada kenaikan, ada maksudnya ada perkembangan gitu. Seharusnya bisa aja nilainya 100 nih yang Bu Dewi. Kenapa tuh Mas Sayan? Cuma ada beberapa yang ada apa ya, pengujiannya disuruh 4 kali, maksudnya 4 klien yang diuji, tapi di situ cuma yang saya lihat cuma ada apa aja ya, cuma ada 3 doang, 3 interface doang yang diuji. Satu interface-nya tuh hilang, kemana dah tuh. Ya sih semua, cuma saya lupa screenshot kan. Nah itu mungkin, nah ini di DHCP server makanya saya kasih ke orang. Kemudian untuk di internet akses ini sama sama kayak Mas Krisna, itu apa, SS-nya di iniin ya, maksudnya eh, langkah-langkahnya pun juga di SS gitu. Ada beberapa maksud saya tuh ininya aja, hasilnya aja gitu, hasil tulisan runningnya gitu. Di wireless, interface wireless print kan ada tulisan running ya, ada R, flag R. Nah itu di SS, di situ ping google.com gitu, gitu aja. Security profile nggak usah di SS, interface print nggak usah gitu. Jadi kerapihan dokumentasi juga dinilai gitu. Seharusnya 100 sih gitu, tapi nggak apa-apa lah, coba lagi besok. Itu apa saya juga nggak ingat komennya sebenarnya sambil dicoba-coba ini apa kira-kira yang pas sambil nggak memahami pemakaian komen itu kan jadinya memang tidak rapih sih. Hmm, oke oke nggak apa-apa.
Untuk yang review lab satunya, Bu Dewi, gimana? Saya belum sama sekali kesentuh, belum kepegang sama sekali. Saya nggak tahu kapan bisa dikerjain. Harusnya sih secepatnya ya. Saya selalu bilang gitu ke Bu Nima, tapi nggak selesai-selesai. Ya, saya cepatnya lah. Gampang kalau lab satu ini. Iya, iya, iya. Karena saya pikir saya ngikutin dulu yang sekarang kan udah mulai serius ya, apa level tingkat kesulitannya gitu. Jadi yang awal-awal tuh belum kesentuh sama sekali. Ya, Mohon sekarang maaf. lumayan sih ini udah lumayan menyentuh sulit. Nah, ini kalau dibuka routing, wireless, firewall, QoS dah jangan dilanjutin deh nanti. Ya makanya nanti balik kalau Iya. misalkan pas akhir mentok banget kayaknya masih ada waktu untuk review satu ya saya kalau ada kasih kesempatan untuk ngejar saya ngejarnya di akhir gitu. Karena ini lumayan tingkat kesulitannya udah mulai naik ya. Jadi Iya. Udah mulai pusing. kalau masih dapat kesempatan. Oke. Ada tambahan, Pak? Mas Supri. Ya, tambahan sih paling yang buat dokumentasi ya. Kalau kenapa kita buat dokumentasi itu penting banget gitu ya, penting banget dokumentasi karena yang udah pernah ngalamin yang namanya bikin project itu pasti udah tahu yang namanya dokumentasi itu harus seperti apa gitu. Kayak misalnya buat record, buat segala macam, nah, itu harus munculin tuh. Kayak misalnya perintah yang digunakan itu apa, kemudian hasilnya seperti apa, itu harus direview sebenarnya. Makanya dibilang membuat sebuah dokumen itu penting ya karena itu. Fungsinya ya itu tadi buat project nanti kalau misalnya ibu bapak nanti ada proyekan dari luar gitu ya Bu, bikin setting ini dong, terus bikin reviewnya kayak gimana. Nah itu salah satu apa ya kemampuan kita gitu ya dalam membuat sebuah dokumen. Makanya dibilang kenapa dokumen itu harus lengkap, kenapa itu dokumen harus sesuai dengan apa yang diminta sama customer. Customer itu ibaratnya kita nih, kita customer itu bikin desain topologi seperti ini, tolong dibuatkan, kemudian direview hasil pengerjaannya seperti apa. Nah nanti dari situ kan hasil reviewnya, oh ini perintah ini yang digunakan ini. Nah makanya sama Mas Jayan ini kan dibikin review dari lab itu. Nah fungsinya seperti itu sebenarnya. Jadi ketika di lapangan nanti sebenarnya sama kita konfig di perangkat, kemudian dibikin hasil dokumentasinya, kemudian kita presentasikan ke klien. Ini loh Pak yang udah saya konfigurasi bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kemungkinan nanti Bapak Ibu ada yang ngajar gitu ya di SMK atau di tempat kuliah mungkin, nah itu harus diajarkan modelnya seperti itu, gitu ya. Karena kesulitan yang paling terbesar dari orang IT itu yaitu adalah dokumentasi sebenarnya. Kita malas banget bikin dokumentasi. Kita pintar nih dalam segala hal, tapi waktu pas lagi disuruh bikin dokumentasi, kita jelek di dokumentasi. Itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Makanya di sini ya kita belajar sambil ibarat kata kayak apa ya? Kayak kita nanganin sebuah project sebenarnya. Jadi bukan berarti ada alasan ini tugas loh, bukan sih. Tapi buat kita jadi terbiasa gitu ya, bikin dokumentasi itu. Jadi ketika nanti pas lagi di lapangan ada bentuknya seperti ini, kita udah terbiasa, oh bikinnya jadinya seperti ini. Itu loh. Makanya kita selalu tekankan supaya bikin yang namanya dokumentasi itu. Selain buat review Bapak Ibu sekalian nanti waktu pas lagi ngajarin ke anak muridnya, atau sebagai review diri sendiri gitu ya, ketika lupa, oh ya ini lupa nih, perintahnya apa, nah itu fungsinya. Dan kalau misalnya nanti ada perintah-perintah yang kelupaan atau segala macam, nah Mas Jayan ini kan selalu bikin recordnya kan, bikin recordnya kemudian ditaruh gitu ya. Nah nanti kita bisa tinggal review gitu dari hasil record tersebut. Ya sambil istirahat atau segala macam, sambil ngeliat videonya. Jadi setiap apa yang diketikkan sama Mas Jayan gitu ya, waktu pas lagi presentasi labnya, nah itu kita ketikkan sambil kita ketikkan di notepad gitu. Yang minimal perintah interface bridge kayak tadi, interface bridge. Kita pause, kita ketik interface bridge. Terus apa lagi? ADD, oh, tambahin lagi ADD. Terus tambahin apa lagi? Oh gini, tambahin. Jadi waktu pas lagi kita bikin dokumentasi itu jadi lebih rapi. Karena apa? Karena ya perintahnya langsung nyambung gitu. Nggak perlu lagi diulang-ulang videonya gitu. Kebanyakan dari kita ya pengennya sih langsung jadi gitu ya. Langsung selesai gitu. Tapi ya harus ada proses ya, prosesnya seperti itu ya. Kita ketik dulu nih di notepad gitu atau di apa gitu. Kalau kita ketik, oh ternyata perintahnya begini loh. Oh, kemudian kita cobain.
Nah, pasti kita cobain, kemudian kita review sendiri, oh ternyata perintahnya begini loh. Nah, baru screenshot. Nah, itu butuh banget. Jadi ya penting ya, bikin dokumentasi itu penting banget. Jangan sampai enggak. Saya udah ngerasain bikin project kayak gitu soalnya. Itu Saya lumayan loh. saya bikin dokumentasi Pak Supri aja revisi sampai 5 kali itu. Nah, itu. Bikin Yang udah dokumen. ngerasain revisi sama saya pasti terus-terusan. Nah, iya itu. Kalau sama Pak Supri itu apa ya? Susah banget untuk diterima. Iya dong. Harus disalah-salahin. Salah. Pasti nemu aja salahnya gitu. Padahal udah coba disembunyiin gitu. Tetap Tetap aja aja ya. pasti bakal ketahuan juga. Untung bukan saya yang ngajar ya di sini ya. Iya. Kalau saya ngajar lebih sadis lagi kayaknya. Iya. Makanya Oke lah. ini juga sebenarnya kalau saya koreksi ya, Pak. Saya Hmm. koreksi maksudnya dari semua dokumentasi gitu. Mungkin masih banyak ininya revisinya, cuma kan karena apa yang lihat kesibukan gitu. Jadi pelan-pelan lah coba ya. Iya. Yang penting mah ya itu aja sih, bikin apa ya, bikin sebuah dokumentasi itu pentingnya buat kita review lagi, buat nanti kalau misalnya kita ada ya kecil-kecilan lah, bikin setting internet gitu ya. Iya. Kemudian di perusahaan itu bener-bener berlaku banget ya, kayak misalnya kita setting VLAN gitu ya, bikin VLAN atau bikin router gitu, bikin NAT aja gitu ya, itu harus ada reviewnya, harus dibikin apa ya, recordnya gitu ibaratnya, dokumentasinya. Jadi apa aja perintah yang kita gunakan, hasilnya seperti apa, perintahnya seperti apa, nah itu harus dijelasin. Klien mintanya memang bisa connect internet nih, tapi klien itu harus kasih tahu, nih yang udah saya kerjain seperti ini. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini Bu Dewi udah ini ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa diinin ke murid-muridnya tuh untuk bikin dokumentasi lebih bagus ya. Dan biar enak dilihat sama apa gampang dimengerti gitu dokumennya. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan dan yang dapat kita beri materinya gitu. Besok akan kita lanjut. Masih tentang bridge juga, cuman bridge wireless ya. Jadi persiapkan 2 router gitu, 2 router yang ada wirelessnya gitu. Nanti akan kita coba yang topologinya Bu Nikmah tadi tuh gitu, nanti kita praktekin. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dayan, Mas Ya. Supri.